Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa sebagai orang percaya, kita memang tetap harus percaya sepenuhnya dalam hidup kita kepada Sang Raja, apapun kondisi kita, ya. Oleh sebab itu, nggak heran Amsal Sulaiman mengingatkan kita dalam Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Di situ dia berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Haleluya. Kita tahu bahwa Amsal ini ditulis oleh seorang raja yang bernama Raja Salomo atau Sulaiman. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan Alkitab mencatat bagaimana raja ini punya hikmat yang luar biasa. Dalam perjalanan hidupnya, saudara terkasih dalam Tuhan, dalam perenungan-perenungannya melalui hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dan dia mencatat ayat firman Tuhan ini, dan saya percaya bahwa ini adalah sebuah keadaan, sebuah kondisi dari perenungan yang dia lihat dalam keadaan orang-orang yang ada di zamannya. Dan saya percaya itu juga ada di zaman kita. Kenapa? Karena dimulai dengan kata percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yes, keren saudara. Tapi di sini dikatakan selanjutnya, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ternyata waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, mungkin pada saat itu kondisi Raja Salomo pun melihat seperti yang saya rasakan hari ini. Banyak orang berkata percaya kepada Tuhan, tapi waktu mereka menjalani kehidupan mereka, mereka berjalan dengan pengertian sendiri. Atau mau-mau gue, mau-mau sendiri. Saudara, dan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Seharusnya seorang yang percaya kepada Tuhan, dia harus memakai pengertian yang datang juga dari Tuhan. Dari mana kita mendapatkan pengertian yang datang dari Tuhan? Jelas saudara, itu hanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berisi daripada apa yang menjadi isi hati daripada Tuhan kita. Haleluya. Oleh sebab itu pertanyaannya, apakah masih relevan buat kita semua sampai zaman ini kalau kita berkata bahwa kita orang percaya, kita harus hidup sesuai firman Tuhan? Saya mau katakan yes, sangat relevan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa firman Tuhan itu begitu penting dan berharga bagi hidup saudara dan saya? Oke, kita sama-sama melihat dan merenungkan sama-sama. Hal yang pertama, kenapa firman Tuhan penting? Yang pertama tentunya untuk membangkitkan iman kita kepada Dia. Haleluya. Sebab dalam kehidupan perjalanan rohani kita, seringkali kita bisa up and down dalam pada kerohanian kita. Begitu juga iman kita. Waktu kita terbentur masalah yang besar, mungkin bisa membuat iman kita down. Tapi percayalah saudara, firman itu sanggup membangkitkan iman saudara. Makanya Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Jelas saudara, iman timbul dari pendengaran yang sumbernya dari firman Tuhan. Sesering mungkin saudara membaca merenungkan firman Tuhan, saya percaya walaupun saudara dalam kondisi hari ini mengalami tekanan-tekanan kehidupan yang berat, saudara sedang teriak-teriak berkata tidak mampu, tapi percayalah di saat itu juga iman saudara akan memampukan karena bertumbuh melalui firman yang saudara renungkan. Katakan amin. Haleluya. Hal yang kedua saudara, kenapa pentingnya firman itu buat kita? Yang kedua, karena hanya firman Tuhan yang sanggup menyucikan hati saudara dan saya. Haleluya. Coba kita lihat dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-27 dikatakan, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Haleluya. Jelas hal yang kedua kita belajar daripada firman Tuhan ini.
dalam kehidupan kita yang tidak sempurna ini. Seringkali saudara terkasih dalam Tuhan, masalah-masalah sepele bisa membuat hati kita terkontaminasi. Tapi saudara, firman Tuhan katakan waktu saudara membaca, merenungkan, dan saudara larut dalam firman Tuhan, saat itu juga saudara akan mengalami pengudusan dan penyucian dari firman itu sendiri. Saudara akan disadarkan, saudara akan membuat hidup saudara selalu selaras dengan pada kehendak Sang Raja. Haleluya. Dan oleh sebab itu sering-seringlah saudara duduk diam di kaki Tuhan. Bacalah dan renungkan firman Tuhan. Karena itu akan semakin baik untuk kita semakin mengalami keserupaan dengan Kristus. Katakan amin. Haleluya. Hal yang ketiga, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Lukas pasal 8 ayat yang ke-11 dikatakan, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Keren saudara. Ya, jelas dikatakan benih itu adalah firman Tuhan. Kita seringkali baca Alkitab, ya banyak sekali cerita-cerita soal benih. Dan benih yang paling benar itu adalah firman Tuhan. Jadi hal yang ketiga, saudara perlu firman Tuhan. Karena saudara perlu benih yang akan hidup dalam hidup saudara. Haleluya. Percayalah, saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka benih itu akan semakin bertumbuh, berkembang, membuat saudara semakin kuat, memakin saudara semakin besar, membuat saudara semakin dipakai luar biasa. Dan saya percaya tentunya terakhir, benih itu akan membuat saudara akan mengalami keserupaan dengan Kristus. Haleluya. Ya, karena benihnya dari Dia sumbernya, pasti ya jadinya pun seperti Dia. Haleluya. Nggak mungkin saudara tanam pohon mangga jadinya pohon jambu atau buah jambu yang dihasilkan. Nggak mungkin kan? Ya, pohon mangga yang ditanam dari benih pohon mangga, maka waktu dia berbuah, hasilnya pun buah mangga. Begitu juga benih yang datang dari Kristus, di mana bertumbuh dalam hidup saudara, saudara akan mengalami keserupaan dengan Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Biarlah kita tetap pegang teguh dan berjalan dalam firman Tuhan yang begitu penting buat saudara dan saya. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap kami para pendengar program ini dimanapun berada. Tuhan, mungkin hari ini keadaan kami sedang lemah, sedang letih, sedang lesu, atau kami sedang down. Tapi kami percaya firman akan menguatkan kami. Kami akan merenungkan tetap, kami akan berjalan dalam kebenaran firman-Mu dan dimampukan oleh Roh Kudus sehingga hidup kami akan berkemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.